Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema mendeteksi nilai-nilai dasar bimbingan konseling dan penyuluhan Islam dalam hadis penyakit mental. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endang Kamala, NIM 3519074. Ada Nyawang Mawarulan dengan NIM 3519092 dan Ridho Husni Mubarak dengan NIM 3519115. Berikut penjelasannya. Poin pertama, dosa dan macam-macamnya. Dosa secara bahasa disebut dengan itsmun dan zanbun, sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, atau perbuatan yang melanggar ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Macam-macam dosa, menurut sumbernya dosa dibagi menjadi 3, yaitu dosa dalam hati, misalnya syirik, hasad, iri, baghil, takabur, dan ujub. Dosa yang kedua yaitu dosa secara lisan, contohnya yaitu sumpah palsu, berdusta, memfitnah, dan mengadu domba. Yang ketiga yaitu dosa dalam perbuatan, contohnya mencuri, berzina, membunuh, mendurhakai orang tua. Menurut berat pelanggarannya, dosa terbagi menjadi 2, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil merupakan pelanggaran hukum atas perbuatan yang tidak dirinci bahwa pelanggaran tersebut adalah dosa besar. Sedangkan dosa besar merupakan pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dosa besar dibagi menjadi 2, yaitu dosa besar yang dilakukan kepada Allah dan yang dilakukan terhadap manusia dan alam. Poin kedua, fungsi hati dalam dosa. Fungsi utama dari kolbu adalah sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu. Kemudian di poin ketiga yaitu nafsu amarah dan nafsu lawamah. Nafsu secara etimologi itu merupakan jiwa, namun secara epistemologi nafsu diartikan menjadi 4 definisi. Yang pertama, nafsu sebagai keinginan, cenderung dorongan dari hati yang kuat. Kemudian yang kedua adalah sebagai dorongan yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. Dan ketiga ada nafsu sebagai selera, gairah, seperti keinginan untuk makan. Yang keempat yaitu nafsu sebagai panas hati, marah, dan meradang. Kemudian kata nafsu ini memiliki makna yang berbeda-beda. Dapat diartikan sebagai diri seseorang, roh sebagai jiwa, sebagai totalitas manusia, dan sebagai isi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku. Yang pertama itu ada nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini adalah nafsu yang tercela karena nafsu ini cenderung mengajak kepada kezaliman. Kemudian nafsu ini itu kerjanya senantiasa menyuruh seseorang untuk berbuat maksiat. Bahkan ia pun tahu itu kegiatan jahat atau tidak, baginya buruk dan baik itu adalah hal yang sama saja. Kejahatan dalam pandangannya itu tidak akan menjadikan apa-apa jika dikerjakan. Jadi ia tidak mencela kejahatan, tetapi jika ada seseorang yang berbuat kebaikan, justru ia akan seperti tidak suka melihat kebaikan tersebut. Seperti contohnya dalam nafsu amarah ini, seseorang yang memiliki sifat kikir, takabur atau sombong, kemudian dengki, berniat jahat dan khianat, tentunya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu ini merupakan suatu jiwa yang tidak konsisten terhadap suatu keadaan. Kenapa? Karena terkadang ia ingat dan lupa, terkadang menghadap dan berpaling, cinta benci dan bahagia, sedih, ridho dan marah. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa nafsu lawamah ini jiwanya orang mukmin. Nafsu ini lebih mencela kejahatan yang apabila ia melakukan suatu tindakan kejahatan, ia akan cepat menyadari dan menyesali dirinya. Namun, karena di dalam hatinya masih terdapat kemaksiatan, sehingga kebaikan itu tidak bertahan lama. Kemudian, keinginan dan dorongan dari dalam diri seseorang itu ada dua. Yang pertama, keinginan yang mengajak kebaikan dan kebenaran, di mana keinginan dan dorongan tersebut akan mengetahui bahwa keinginan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu keinginan atau dorongan yang berasal dari syaitan atau setan. Keinginan ini akan mengarahkan pada keraguan dan akan mendorong terhadap hal-hal yang tidak benar dan masuk ke kejahatan. Seseorang akan merasakan dorongan ini, kemudian ia yang sadar akan mencari pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan tersebut. Penyakit mental yang bisa ditangani dan tidak. Penyakit mental yang bisa ditangani seperti fobia, kompulsi, obsesi. Kita bahas yang fobia. Fobia merupakan rasa takut yang tidak rasional dan tidak realistis, yang bersangkutan tahu dan sadar benar akan ketidakrasionalnya dan ketidakbenarannya. Namun ia tidak mampu mencegah dan mengendalikan diri dari rasa takut itu. Kemudian yang kompulsi merupakan suatu pola tindakan atau perbuatan yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang untuk mengurangi kecemasan. Tindakan kompulsi ini kadang-kadang tidak mengganggu tingkah laku individu yang menunjukkan diri, yaitu biasa dengan dianggap sebagai kejadian normal. Kalau obsesi merupakan gangguan jiwa yang berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat susah dihilangkan, tapi masih bisa. Kemudian yang penyakit tidak dapat ditangani atau minimal sembuhnya sedikit lah, yaitu skizofrenia, bipolar disorder, terus ADHD atau attention deficit hyperactive disorder. Bahas yang skizofrenia. Tanda-tanda gejala orang yang mengalami gangguan skizofrenia yaitu delusi atau tidak bisa membedakan antara realita dan khayalan, terus halusinasi, berbicara tidak jelas, dan gejala negatif. Terus yang bipolar disorder merupakan gangguan jiwa di mana ada ketidakjelasan antara perasaan manik atau euforia dan depresi. Kemudian cara Nabi dalam menangani penyakit mental. Nah, dalam penyakit mental ini penanganannya bisa dilakukan dengan terapi Islam. Terapi Islam itu merupakan sebuah proses penyembuhan penyakit mental, spiritual, moral, dan lain sebagainya melalui bimbingan Islam dengan media Al-Quran dan As-Sunnah. Terapi ini menganggap bahwa ketaatan dan keimanan kita kepada Allah ialah suatu kekuatan yang sangat berarti bagi upaya perbaikan diri dari gangguan kejiwaan dan menyempurnakan kualitas hidup manusia.
Nah, adapun cara-cara dalam menangani penyakit tersebut seperti pengajaran Al-Quran, Al-Hikmah, sholat, zikir, puasa, berdoa. Pengertiannya bisa lihat makalah. Nah, kemudian sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.